Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat, Bu. Ya, jangan lupa jaga kesehatannya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan pada pembelajaran 1 materi pokok bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Nah, tadi Ibu sudah mengirimkan absensi di grup. Apakah kalian sudah mengisinya? Sudah, Bu. Nah, sebentar Ibu akan memberikan materi. Tolong kalian cermati dengan baik ya. Nanti Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi yang nanti Ibu sampaikan ya. Baik, Bu. Ya, pembelajaran Ibu mulai ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 1, materi pokok bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menganalisis manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mendiskusikan siklus air dan dampaknya bagi peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup dengan benar. Nah, pada muatan bahasa Indonesia, kita akan membahas mengenai teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu sendiri merupakan teks yang bersifat faktual karena hal-hal yang terkandung di dalamnya bersifat nyata dan benar-benar ada dalam kehidupan kita. Contoh teks non-fiksi itu seperti pengalaman yang kalian alami, cerita pengalaman, berita yang terjadi, mungkin berita kecelakaan atau peristiwa kebakaran mungkin ya. Nah, itu merupakan contoh teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi tersebut juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada memiliki sifat faktual. Yang kedua, menggunakan sebuah gaya baku yang jelas. Yang ketiga, akan didasari pada fakta hingga kenyataan. Nah, ini Ibu membahas teks non-fiksi. Kalian cermati baik-baik apa itu teks non-fiksi, apa saja ciri-cirinya, apa saja contohnya. Nah, sekarang coba kalian baca teks halaman 2 dan 3 yang berjudul Demi Air Bersih. Warga Waburubo rela berjalan sejauh 15 km. Coba kalian cermati dengan baik bagaimana teks tersebut, apa isi dari teks tersebut, apa amanatnya, bagaimana ceritanya. Nah, anak-anak, teks tersebut merupakan salah satu contoh teks non-fiksi yang dimana dalam teks tersebut terdapat faktual yang terjadi dalam teks tersebut yang dimana memang demi air bersih warga di Waburubo tersebut memang rela mereka berjalan jauh demi mendapatkan air bersih ya. Itu memang fakta, memang begitu adanya. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu teks non-fiksi, apa saja cirinya dan contohnya, sekarang kalian
Nah, hal penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Tentunya kalian juga mengetahui air sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Yang dimana tentunya dalam kehidupan sehari-hari kalian juga banyak menggunakan air ya. Nah, apa saja sih manfaat air? Nah, sebelum kalian mengetahui apa saja manfaat dari air, penting bagi kalian untuk mengetahui bagaimana siklus air. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan bagaimana siklus air. Nah, ini contoh siklus air sederhana. Coba kalian perhatikan baik-baik. Ada gambar apa saja? Lihat mengapa gambar itu, apa yang terjadi. Nah, Ibu akan menjelaskan bagaimana siklus air tersebut. Nah, kalian bisa melihat di sini ada air laut. Nah, air laut ini akan menguap karena panas dari sinar matahari. Bukan hanya air laut, air sungai, air kali, air dari tumbuh-tumbuhan juga akan ikut menguap karena panasnya dari sinar matahari ini. Nah, kemana sih air itu? Uap air yang dari air laut, dari air sungai, air kali, dan air dari tumbuh-tumbuhan akan menjadi apa? Nah, di sini air laut menguap, air sungai menguap, air kali, bahkan air dari tumbuh-tumbuhan akan menguap menjadi awan. Nah, awan ini mengandung banyak air ya. Nah, karena hembusan angin yang cukup kencang membuat awan ini berkumpul menjadi satu gumpalan yang besar. Nah, jadilah awan yang besar. Nah, awan yang besar ini menampung banyak sekali air karena penguapan terus terjadi, air terus ditampung, akhirnya awan ini tidak kuat menampung air yang terus menguap. Akhirnya turunlah hujan. Nah, hujan ini turun mengalir ke sungai, ke kali, ke air laut, bahkan diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, air tersebut akan kembali menguap, kembali menjadi awan besar dan turun hujan. Nah, begitulah proses singkat siklus air. Kalian cermati baik-baik siklus air ini agar nanti kalian bisa menjelaskan. Suatu waktu Ibu kan bertanya bagaimana siklus air tersebut. Nah, kalian bisa menjawab seperti ini. Yang pertama, air di permukaan bumi menguap oleh matahari karena panasnya dari matahari. Nah, yang kedua, uap-uap air berubah menjadi awan. Nah, yang ketiga, angin menghembuskan awan menjadi gumpalan awan besar dan bergerak ke dataran tinggi. Nah, yang terakhir, kemudian terjadilah hujan. Nah, kalian bisa menjelaskan seperti itu ya. Nah, kalian sudah mengetahui bagaimana siklus air. Sekarang, manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang pertama bagi manusia. Tentu saja air sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, seperti yang pertama, untuk keperluan rumah tangga. Misalnya untuk minum, tentunya kalian membutuhkan air untuk minum. Memasak juga membutuhkan air. Mandi juga membutuhkan air. Mencuci juga membutuhkan air. Nah, selanjutnya keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar, pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi. Nah, tempat rekreasi yang seperti apa yang membutuhkan air? Nah, tempat rekreasi seperti kolam renang. Nah, tentunya kalian sering berkunjung ke kolam renang. Nah, di kolam renang tentunya harus ada air agar kalian bisa berenang ya di sana. Nah, air yang dibutuhkan juga tidak sedikit. Kolam renang membutuhkan banyak air agar kalian bisa berenang di sana. Nah, yang terakhir yaitu keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit tenaga listrik.
Selain untuk mandi, untuk masak, untuk minum, air juga sangat bermanfaat untuk bangunan pembangkit tenaga listrik. Nah, itulah beberapa manfaat air bagi kehidupan manusia. Nah, yang kedua bagi hewan. Nah, air juga sangat bermanfaat bagi hewan, yang dimana yang pertama untuk membantu pencernaan pada hewan, menjaga suhu tubuh agar tetap normal, membantu mengatur tekanan osmosis darah pada hewan, mengangkut nutrisi untuk kelangsungan hidup pada hewan, memproduksi susu. Nah, dimana Bu, kenapa sih hewan membutuhkan air untuk memproduksi susu? Nah, hewan membutuhkan air. Nah, hewan yang dimaksud ini hewan yang menyusui ya. Tidak semua hewan membutuhkan air untuk memproduksi susu, karena ada hewan yang tidak menyusui. Nah, hewan yang menyusui membutuhkan air untuk memproduksi susu agar dapat menyusui anaknya ya. Nah, yang terakhir pertumbuhan fetus atau janin. Nah, itulah beberapa manfaat air bagi kehidupan hewan. Yang terakhir ada bagi tumbuhan. Tentu saja air tidak hanya bermanfaat bagi manusia dan hewan saja. Tumbuhan juga sangat memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Yang pertama untuk membantu proses fotosintesis. Tentunya proses fotosintesis ini tidak luput dari air ya. Yang kedua, tempat proses reaksi biokimia dan reaksi metabolik tumbuhan. Yang ketiga, penyusun utama protoplasma. Yang keempat, pendorong proses respirasi dan pergerakan tumbuhan. Dan yang terakhir ada untuk pelarut zat hara. Nah, inilah beberapa manfaat manfaat air bagi tumbuhan. Nah, tentu saja air sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, apa sih yang terjadi jika air tercemar? Coba kalian renungkan, jika air di lingkungan kalian itu tercemar, air di sungai, air di kali, di laut, atau di mana? Jika tercemar, apa yang akan terjadi? Tentunya kita akan kehilangan sumber air bersih karena semua air sudah tercemar. Seperti air di sungai, air di kali, air di laut. Nah, dari mana kita akan mendapatkan sumber air bersih? Nah, jadi pentinglah untuk kita agar senantiasa menjaga lingkungan kita agar tidak tercemar. Seperti kalian bisa mengawalinya dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di kali, di sungai, atau di laut ya. Nah, selanjutnya kalian bisa melindungi air dari limbah rumah tangga, limbah industri, dan tentunya itu akan sangat membantu agar kita bisa mendapatkan air bersih. Nah, itu dampak jika air tercemar. Nah, di sini pentinglah untuk kita agar senantiasa menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Lingkungan bersih tidak hanya sedap dipandang, juga akan sangat bermanfaat bagi kita. Tumbuhan akan tumbuh dengan mudah, udara akan bersih karena tumbuhan menghasilkan oksigen untuk kita bernapas ya. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan pada kalian. Sebentar. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang mengenai teks non-fiksi, fungsi
air bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, untuk soal yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Ari. Saya, Bu. Untuk nomor 1, apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Jawaban saya, teks non-fiksi merupakan teks yang bersifat faktual karena hal-hal yang terkandung di dalamnya bersifat nyata dan benar-benar ada dalam kehidupan kita. Ya, benar ya. Yang lain bisa menjawab? Bisa. Nah, ya, untuk soal yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Meli. Apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungannya? Akibatnya, jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Udah, Bu. Ya, benar ya. Untuk yang nomor 3, siapa yang mau menjawab? Nggak ada yang bisa? Ya, Bu. Sebutkan 2 fungsi air bagi manusia. Siapa yang bisa? Untuk minum, Ya, benar ya. Untuk minum, untuk untuk memasak. mandi, Ya, benar. Nah, selanjutnya sebutkan 2 fungsi air bagi hewan. Siapa yang bisa? Ya, Bu. Meli. Untuk minum. Fungsi air bagi hewan yaitu membersihkan diri dan sebagai tempat hidup hewan air. Ya, benar ya. Nah, yang terakhir siapa yang bisa? Saya. Ya, Ari. Sebutkan 2 fungsi air bagi tanaman. Fungsi air bagi tanaman adalah untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan dan untuk menyerap serta mengangkat zat hara pada tumbuhan. Ya, benar sekali ya. Nah, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Berarti kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa jaga kesehatan. Akhir kata Ibu tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi. Selamat siang. Selamat siang, Bu.